Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where that bitches on the line, and you know they come straight. What it not, 45, stupid dance right. How you fucking with these hoes out? 1. Tuhan dalam perspektif filsafat. Secara asasi, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama dan percaya adanya Tuhan. Meskipun dengan sebutan yang berbeda, kalangan filsuf ada yang menyebutkan penggerak pertama, pencipta alam atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut Yahweh, Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran menjelaskan kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan. 2. Tuhan sebagai zat yang rasional dan imperasional. Tuhan adalah masalah pokok dalam setiap agama dan filsafat. Agama tanpa kepercayaan kepada tidak disebut agama. Begitu juga filsafat. Pembahasan filsafat yang pertama kali muncul adalah masalah metafisika, yaitu dari mana asal-usul alam dan apa zat yang menjadi dasar alam. Sebagian filsuf Yunani berpendapat bahwa alam berasal dari salah satu unsur atau gabungan dari beberapa unsur alam. Pada prinsip Tuhan yang personal dan impersonal dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu 1. Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk pada penciptanya. 2. Tuhan personal berasal dari petunjuk wahyu, sedangkan Tuhan impersonal berasal dari kesimpulan pemikiran manusia. 3. Tuhan personal mengakui bahwa Tuhan adalah zat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. 4. Tuhan personal menonjolkan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta. 3. Ketuhanan dalam dimensi abad pertengahan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Agama Kristen menjadi problematika kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Situasi kebudayaan seperti ini tidak lepas dari pengaruh jiwa zaman pada waktu itu sebagai berikut. 1. Teosentrisme. 2. Providensi. 3. Gensektigkeit. 4. Konsep diri manusia. A. Pengertian etimologis dan terminologis. Manusia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta manu. Dalam bahasa Indonesia bermakna orang. Menurut bahasa Latin homo. Dalam bahasa Arab bermakna insan. Dan menurut bahasa Inggris human. Yang semuanya mengindikasikan pada makhluk yang berbudi. Sedangkan pada terminologi biologi, manusia adalah spesies primata dari jenis mamalia yang memiliki otak berkemampuan tinggi. 5. Manusia dan kemungkinan ultimnya. Manusia adalah suatu makhluk yang bertanya. Jadi dari semula ia berbakat filosofis sebagaimana sudah tampak dengan jelas pada anak-anak. Secara spontan dan tanpa berpikir masak-masak, seorang anak mempertanyakan segala sesuatu, bahkan mengenai dari mana asalnya dan kemana arahnya. 6. Hakikat alam semesta. Menurut sejarah filsafat, filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani, tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani, perantauan yang mengembara ke negeri orang, terutama Asia Kecil, dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil. Lahirlah filsafat alam pertama yang dicetuskan oleh ahli filsafat pertama yang bernama Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah air ana, asalnya dan kemana arahnya. Ilmu pengetahuan telah mengalami 3 fase dalam perubahan paradigma penting sepanjang sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. 1. Fase pertama adalah zaman filsuf alam. 2. Fase kedua lahir oleh munculnya abad pencerahan yang mengubah seluruh cara pandang tentang hakikat alam semesta. 3. Fase ketiga menandai perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dan ke-20, ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan berbagai fenomena alam. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Tentunya di dalam video ini saya menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya memohon ampun.
Akhir kata, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Wallahu munafiq ila akumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.